Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda di sore hari ini Mitra Muslim? Saya Muhammad Septian yang membersamai Anda. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Segala aktivitasnya dari pagi hingga sore hari ini menjadi aktivitas yang penuh berkah. Semoga sehat selalu dan juga apa yang sedang dilaksanakan semoga Allah mudahkan, Allah berikan kekuatan. Alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini. Tentu bersama juga rekan-rekan mitra siar yang bertugas di Suara Muslim Radio Network 93,8 FM Suara Muslim Surabaya, 89,9 FM di Suara Muslim Lumajang, di 88,7 Suara Muslim Tuban, di Samara FM Tulungagung, kemudian juga di Angka 17 FM Temanggung Jawa Tengah. Termasuk mitra muslim dimanapun Anda berada gitu ya, yang bergabung sore hari ini melalui streaming. Semoga kabar baik semuanya, dan tentu dalam program Tabloid Udara ada banyak sekali informasi-informasi yang bermanfaat. Nah mitra muslim, untuk para orang tua, sudah tahukah Anda tentang sekolah ramah anak dan bagaimana kira-kira pentingnya sekolah ramah anak itu? Mari kita kenal lebih dekat dengan penerapan sekolah ramah anak oleh SDIT Al-Ibroh yang dirancang dengan konsep One for All gitu ya, yaitu memadukan kurikulum pendidikan umum, pendidikan agama dan juga keterampilan hidup atau life skill. Nah, di sore hari ini telah hadir langsung di studio Suara Muslim Surabaya. Saya sapa terlebih dahulu ada Wakil Kepala Sekolah SDIT Al-Ibroh, Ustazah Khalifah SPD. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Ustazah? Alhamdulillah, khair Alhamdulillah, Ustaz. senang sekali bisa berjumpa. Ini pertama kali ke studio Suara Muslim Ustazah? Atau sudah kesekian kali gitu ya? Pertama kali, Alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa di sore hari ini yang kita juga bersama dengan rekan-rekan yang lainnya. Kalau Selasa cukup ramai gitu ya di studio Suara Muslim Surabaya. Ya, bersama juga Kepala Urusan Kesiswaan SDIT Al-Ibroh, ada Ustadz Imam Safi'i SPDI MPD. Assalamualaikum Ustadz Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Biasanya panggilannya Ustadz Imam atau Ustadz Safi'i? Ustadz Imam ya. Ustadz Imam, karena juga menjadi imam rumah tangga ya. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk menjadi imam rumah tangga juga ini. Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa. Kira-kira kalau mungkin sebelum mengarah nanti bagaimana bicara tentang sekolah ramah anak gitu ya, Ustadz saya sudah berapa lama kira-kira di SDIT Al-Ibroh? Ustadz dan juga Ustazah sudah lama sekali kayaknya ya. Iya. Ya, nanti kita akan lebih perdalam lagi, tapi di awal tentu kita akan bicara yang namanya sekarang kan sedang ramai-ramainya yang namanya sekolah ramah anak gitu ya Ustazah. Sebenarnya apa sih sekolah ramah anak itu, yang bagaimana sih sekolah ramah anak itu? Ustadz maupun juga Ustazah monggo. Ya, Ustadz monggo. Ya, terima kasih. Bicara tentang sekolah ramah anak ya, yang memang kata tadi banyak sekali kita perbincangkan sekolah ramah anak seperti apa. Intinya dalam sekolah ramah anak ini itu adalah bagaimana sekolah mewujudkan hak-hak dan siswa, hak-hak dari para siswa. Sekolah menciptakan tempat sekolah sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak, sehingga anak datang ke sekolah itu dalam keadaan senang. Ya. Mungkin bisa ditambahkan oleh. Oke, artinya anak ini merasa aman dan juga nyaman. Artinya datang ke sekolah ini bukan menjadi beban, tapi malah menjadi sebuah kebahagiaan gitu ya, Ustazah ya. Ada tambahan mungkin dari Ustazah selaku langsung wakil Kepala Sekolah SDIT Al-Ibroh, Ustazah Khalifah. Ya, terima kasih. Jadi para mitra muslim dimanapun berada, kita tahu bahwa sekolah itu adalah rumah kedua bagi anak gitu ya. Jadi ketika sebuah sekolah itu aman dan nyaman, kata kuncinya gitu ya, itu maka dia akan menjadi rumah yang nyaman juga bagi anak itu gitu ya. Jadi ketika di rumah dia mendapatkan kenyamanan itu, maka dia akan juga mendapatkan kenyamanan di sekolahnya gitu ya. Dan itu insya Allah akan menjadi sesuatu pendidikan yang terbaik buat setiap anak gitu ya. Jadi kata kuncinya memang aman dan nyaman. Aman dari mana? Oh, dari kekerasan, dari sesuatu yang tidak baik ya, akhlak yang tidak baik seperti itu. Nyaman yang bagaimana? Oh, tentu saja lingkungannya adalah lingkungan yang bersih, indah. Kalau kita misalkan di tempat yang kotor, siapa yang nyaman di situ kan kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi sesungguhnya kata kunci dari sekolah yang ramah anak itu ya aman dan nyaman. Oke, aman dan nyaman ini yang bisa dikatakan sekolah ramah anak. Termasuk kalau kita bicara tentang aman tadi ya adalah aman dari kekerasan gitu ya. Kalau
bicara tentang kekerasan ini kan sangat, terutama untuk anak-anak ini kan sangat berpengaruh sekali gitu ya Ustazah ya. Yang terkadang anak ketika diberikan sekali saja kekerasan biasanya kan mental langsung down, tidak percaya diri dan lain sebagainya. Dan yang terpenting ini bagaimana peran guru juga gitu Ustazah ya. Bicara tentang anak SD gitu ya, ya wajar gitu ya ada sesuatu yang berbeda, ada keunikan masing-masing gitu ya. Oke, tapi seperti apa kalau di dalam SDIT Al-Ibroh ini benar-benar melaksanakan yang namanya aman dan juga nyamannya ini Ustazah? Iya, dalam pembelajaran gitu ya, kami mencoba memetakan anak itu berdasarkan profil belajarnya seperti itu. Kemudian dari profil belajarnya itu kami akan melakukan pembelajaran dengan mengoptimalkan profil belajarnya. Jadi kalau profil belajar di sini kami pakai 2 hal gitu ya, gaya belajar dan juga kecerdasan majemuk. Jadi insya Allah kalau dari ini ya, dari teori yang ada dan tersebar banyak gitu ya, jadi kami mencoba menyamankan anak dengan cara ternyaman dia dalam belajar seperti itu. Jadi gaya belajar itu kan bagaimana dia nyaman dalam menyerap informasi, mengolah informasi, kemudian menggunakan informasi itu. Benar. Jadi misalkan kita nyamannya kalau bukunya itu ada gambarnya misalkan seperti itu ya. Itu saya gitu ya, seperti itu. Nah, apakah siswa kita seperti itu gitu ya? Atau dia sebenarnya nyamannya kalau disuruh praktek gitu ya, seperti itu. Nah, ini kita mencoba memfasilitasi itu lewat pembelajaran. Jadi pembelajaran kita mencoba memvariasikan, ada memfasilitasi anak yang visual, anak yang auditori, dan anak yang kinestetik. Dan dalam hal dia setelah dalam proses belajar, ketika kita nilai pun gitu ya, maka kita akan coba menggunakan hal itu gitu. Jadi bagi anak yang visual, tugasnya bukan berceramah karena dia nggak suka banget. Iya, itu malah menjadi beban gitu ya nanti kalau seperti itu. Artinya tadi ya bisa dikatakan ke pembelajarannya mengarah ke profil pembelajaran gitu ya. Ada profil belajar, ada kecerdasan, kemudian juga gaya. Artinya di sini kan guru harus benar-benar care gitu ya, harus benar-benar mengetahui gitu ya. Apakah ada seperti apa bisa mengetahuinya ini Ustazah? Oh, anak ini gaya belajarnya apa gitu ya. Anak ini suka tampil di depan. Ada anak yang tidak mau karena sukanya mungkin sendiri, kemudian menggambar lebih teliti dan sebagainya. Caranya mengetahui ini seperti apa, Ustadz? Kita ada mapping di awal, artinya ada pemetaan kita di awal pertama kali masuk sekolah itu. Di jenjang-jenjang itu ada pemetaan, artinya kita petakan berdasarkan gaya belajar siswa. Seperti tadi yang disampaikan bahwa anak-anak mempunyai cara dan gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi di awal pertama kali kita masuk penerimaan siswa baru itu ada langkah-langkah observasi itu yang kita ranahnya nanti anak ini condongnya ke gaya belajar seperti apa. Nah, itu nanti yang menjadi bekal kita untuk melakukan pembelajaran ke si anak tersebut. Sehingga pelajaran atau pembelajaran yang kita lakukan, guru-guru memahami betul si A ini gaya belajarnya visual, si A ini belajarnya kinestetik. Jadi nanti pembelajaran yang kita berikan ke Ananda sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Termasuk tadi yang telah disampaikan bahwa bahkan ketika kami memberikan penilaian pun dengan cara gaya belajar mereka. Penilaiannya juga ya? Sama seperti itu. Masya Allah. Artinya ini benar-benar memahami, mengerti siswanya gitu. Oke, kalau seperti itu apakah nanti kelasnya, karena ada visual, ada kinestetik gitu ya, beda-beda, apa kelasnya dipisah ataukah seperti apa? Tetap sama atau gimana? Kalau mungkin kan menjadi pertanyaan orang tua juga gitu Ustaz ya. Seperti apa kira-kira Ustaz dalam pelaksanaannya? Tetap sama, ya tetap sama. Jadi paling tidak di sini guru kami dituntut untuk memahami klasikal anak seperti apa pemetaannya tadi. Kemudian cara kami memberikan pembelajaran itu berdasarkan kelompok-kelompok tertentu. Jadi misalkan satu contoh kita melakukan pembelajaran ya dengan satu tema atau topik tertentu. Kemudian penugasan kita berikan dalam satu kelas itu kelompok-kelompok yang memang anaknya kita kelompokkan. Jadi pengelompokannya bukan kelas visual, kelas kinestetik bukan, tapi dalam satu kelas majemuk. Nah, dari satu kelas itu kita kelompokkan mereka-mereka yang
gaya belajarnya sama. Oh, Ya. menarik ya. Ini bukan apa ya, yang artinya kan ini disamakan satu frekuensi ya, katakanlah seperti itu gitu ya. Kalau sudah sama satu frekuensi, ini kan tadi kenyamanan ini yang akan didapatkan gitu saja. Terkadang kan ada apa yang teman-temannya seperti ini sehingga tidak nyaman, sehingga mengganggu belajarnya dan lain sebagainya. Masya Allah, ini yang menjadi perhatian orang tua gitu ya, bahwa penting memilih sekolah yang ramah anak gitu ya. Oke, menarik sekali. Nah, ini dilakukan di semua jenjang ya, kelas 1 sampai kelas 6. Hingga kelas 6. Ada lagi sih. Jadi apa bukan itu? hanya gaya belajar ya, Gaya belajar. kecerdasan majemuk ya. Jadi kami memfasilitasi anak berdasarkan, kalau yang penelitian terbaru memang 9 ya, kita hanya 8 ya, mungkin 8. Yang kita pakai 8 kecerdasan majemuk anak, dan itu kita coba memfasilitasi gitu ya, memfasilitasi anak-anak itu di pilihan ekstrakurikulernya. Jadi memang harapannya kecerdasan setiap anak tadi bisa maksimal, bisa optimal gitu ya, dengan sesuai dari pemetaan di awal atau tes diagnostik ya di awal seperti itu. Oke, artinya di awal ini sudah diketahui terlebih dahulu gitu ya, Ustaz dan juga Ustaz. Artinya orang tua pun kan juga sudah paham sejak awal gitu ya. Terkadang kan ada orang tua yang, aduh saya nggak tahu ini apa ya ini kecerdasan anak saya atau mungkin gaya belajarnya dan lain sebagainya. Kalau saya kan ada keponakan, itu gaya belajarnya pun berbeda-beda. Ada yang gaya belajarnya harus benar-benar fokus gitu. Ada yang sambil kayak main-main gitu kemudian masuk dan lain sebagainya. Itu kan yang berbeda-beda. Tentu tadi poin-poin utamanya adalah bagaimana aman dan juga nyaman gitu ya, yang tentunya ini menjadi perhatian tentunya para orang tua sebelum memilihkan sekolah-sekolah terbaik gitu ya, pilih sekolah yang ramah anak. Oke, ini menjadi perhatian dari sekolah IT Al-Ibroh gitu ya. Ini posisinya di mana Ustadz dan juga Ustazah, kalau mungkin boleh disampaikan Ustazah? Ya, lokasi sekolah kami ada di Jalan Tanjung Wira 6, nomor 44, Gresik Kota Baru, Manyar, Gresik. Oke, Manyar, Gresik ya. Ya, betul. Yang mungkin Anda di sekitaran sana segera juga bisa mendaftarkan putra-putrinya, maupun juga nanti bisa dilihat di Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Tapi nanti kita akan lanjut di segmen berikutnya ya, Ustadz dan juga Ustazah. Kita akan lebih perdalam lagi bagaimana sekolah ramah anak, kemudian juga bagaimana tipsnya memilihkan sekolah yang terbaik untuk putra-putri kita. Siapa sih yang tidak ingin menjadikan anak-anaknya anak yang cerdas gitu ya, anak yang bukan hanya cerdas tapi juga pemahaman agamanya juga bagus, kemudian juga bisa berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya. Kita jeda dulu, tetap bersama Mitra Muslim dalam Tabloid Udara. Kami segera kembali spesial bersama dengan SDIT Al-Ibroh Gresik. Bu, gimana kabarnya sih Mbak Rep? Katanya sekolah di luar negeri ya? Alhamdulillah, keterima di Mesir. Putri ibu di mana? Putri saya di SMA negeri ternama, jalur prestasi. Adik-adiknya pengen seperti kakaknya. Wah, nggak salah lagi kalau sekolah di Al-Ibroh, iya kan? Yayasan Al-Ibroh, mulai Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Asuh, Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, siap mewujudkan putra-putri Anda menjadi penghafal Al-Quran, berkarakter Islami, berkemampuan akademis, serta berwawasan luas, berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Alumninya banyak diterima di sekolah luar negeri. Segera daftarkan putra-putri Anda ke Yayasan Al-Ibroh Gresik. Gelombang 1 dibuka sampai 31 Desember 2022. Dapatkan biaya spesial, potongan sampai 3 juta. Info lebih lanjut, WA Media Center Al-Ibroh 0821 4123 7187 atau kunjungi www.alibrahgresik.or.id. Terima kasih Mitra Muslim, Anda terus bersama kami ya dalam program Tabloid Udara, membahas tentang kiat mewujudkan sekolah ramah anak bersama dengan SDIT Al-Ibroh, yang di sore hari ini kita bersama dengan narasumber kita Ustazah Khalifah SPD, Wakil Kepala Sekolah SDIT Al-Ibroh, dan juga Ustadz Imam Syafi'i SPDI MPD, Kepala Urusan Kesiswaan SDIT Al-Ibroh. Nah, kalau tadi gitu ya, sebelum jeda tadi kita mengenal
mengenal lebih dekat tentang bagaimana sih sekolah yang ramah anak itu. Ternyata adalah poin pentingnya adalah bagaimana menciptakan rasa aman, kemudian rasa nyaman para siswa-siswinya dalam belajar. Sehingga kalau sudah aman dan juga sudah nyaman, insya Allah pembelajarannya ini akan bisa dilakukan secara baik, secara benar, dan harapannya juga yang benar-benar ingin kita capai adalah bagaimana putra-putri Anda, terutama yang bergabung di sekolah atau SDIT Al-Ibroh ini menjadi putra-putri yang berprestasi, yang manfaat, yang berakhlakul karimah. Karena kalau di awal tadi juga saya sebutkan gitu ya, bagaimana SDIT Al-Ibroh ini menerapkan konsep one for all gitu ya, memadukan antara kurikulum pendidikan umum, pendidikan agama, keterampilan hidup dan lain sebagainya atau life skill. Nah, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita berkaitan kalau tadi disebutkan bagaimana cara mengajarnya, cara pembelajarannya yang sangat juga perhatian kepada siswa-siswi. Kita ingin tahu bagaimana kegiatan-kegiatan seperti ekstrakurikuler untuk juga semakin memacu mungkin berbagai potensi-potensi anak gitu ya. Kita langsung ke Ustadz Imam nggih. Monggo, seperti apa kira-kira Ustadz ekstrakurikuler yang ada di SDIT Al-Ibroh, Ustadz? Ya, terima kasih mitra muslim, bahwa kita tidak lepas dari sebuah lembaga pendidikan, terutama program pembelajaran itu ada yang namanya program ekstrakurikuler. Nah, alhamdulillah di tempat kami di SDIT Al-Ibroh itu program ekstrakurikuler kita jumlahnya ada 13 jenis ekstra. Ada 13 Ada ya? 13 jenis ekstra. Ya. Kegiatan ekstrakurikuler ini kita laksanakan, kita berikan pilihan sesuai berdasarkan dengan 8 kecerdasan oleh siswa tadi. Jadi di awal pertama masuk anak-anak sudah ada mapping gitu ya, pengelompokan bagaimana mereka gaya belajar dia, kemudian terkait kecerdasan dia berada di mana. Akhirnya kita untuk memilih ekstrakurikuler kita mencoba memfasilitasi dari 8 kecerdasan tadi. Seperti contoh kita memfasilitasi anak-anak yang mempunyai kecerdasan di kinestetik, kita ada ekstrakurikuler tari, ada ekstrakurikuler futsal, ada ekstrakurikuler bela diri. Nah, ini untuk memfasilitasi anak-anak yang yang suka bergerak gitu ya. Suka olahraga gitu yang suka ya. olahraga, yang suka mengekspresikan diri dengan tingkah kinestetiknya, kita fasilitasi dengan ekstrakurikuler yang seperti itu. Kemudian ada contoh lagi ekstrakurikuler linguistik. Memfasilitasi anak-anak yang mempunyai kecerdasan di linguistik, kita ada ekstrakurikuler public speaking. Public speaking. Public speaking, ada writing club. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya bagaimana mengekspresikan anak-anak yang mempunyai kecerdasan dalam hal bahasa, anak linguistik gitu. Ada musikal, kita ada ekstrakurikuler rebana sama nasyid. Kemudian untuk anak-anak yang mempunyai kecerdasan di matematik, kita juga ada math club gitu ya. Anak-anak yang suka dengan bernalar logika, math club gitu. Untuk anak-anak naturalistik kita ada ekstrakurikuler gardening. Apa ini, Ustaz? Ya, gardening itu kita ajak anak-anak untuk bercocok tanam ini. Oh, ada ya, menarik. Artinya gini, anak-anak yang punya kecerdasan di naturalistik itu kan mereka yang suka explore dengan alam. Artinya mereka yang mempunyai kepedulian ya. Bagaimana ada mereka merawat tanaman, gitu. Mereka kita ajari bunga gitu ya. Dan kegiatan gardening kita lebih spesifik, lebih selain bunga, ada tumbuhan-tumbuhan yang membuat mereka untuk bisa menghasilkan produk. Contohnya apa, Ustaz? Kita menanam kangkung. Jadi kalau iya, sudah besar kan nggak lama itu ya. 1 bulan 2 bulan kita panen, nanti anak-anak bisa cooking bareng gitu. Ada cooking class gitu ya. Ada cooking class untuk anak-anak yang mempunyai yang ikut ekstrakurikuler gardening tadi. Jadi secara umum kita memfasilitasi 8 kecerdasan oleh anak-anak tadi dalam bentuk ekstrakurikuler. Dan selain itu kegiatan-kegiatan itu juga untuk sebagai konten ya, artinya konten pembelajaran kami juga kita sebagaikan dasar untuk
ngasih pembelajaran ke anak-anak tadi gitu, seperti itu. Oke, Masya Allah. Ini artinya anak-anak sudah tinggal milih gitu saja Nah, mana yang tinggal disukai milih. gitu ya. Mana Apakah yang visual, disukai. kinestetik tadi berkaitan dengan tari, futsal ataupun juga olahraga bela diri dan lain Olahraga bela sebagainya, atau yang suka ini kan ini sangat penting sekali tentang public speaking ini ya, yang ini kayaknya juga bisa dikatakan ini jarang kalau di SD, kalau mungkin SMA, SMP mungkin sudah banyak sekali. Ini yang perlu sejak awal karena bicara public speaking ini kan pentingnya menumbuhkan percaya diri ngomong di depan umum gitu kan, Ustaz dan juga Ustaz. Seperti saat ini kayaknya. Iya, seperti saat ini. Menarik sekali. Oke, kalau seperti itu nanti bagaimana Ustadz untuk pembelajarannya, untuk maksudnya untuk ekstrakurikulernya? Apakah di jam sore ataukah mungkin di jam-jam tertentu seperti Ahad atau seperti apa Ustadz ekstrakurikuler itu nantinya? Ya, untuk pelaksanaan ekstrakurikuler sendiri kita ada jadwal. Jadi Jadwal, kita lakukan setiap pekan. Jadi oke. setiap hari Selasa itu ekstrakurikulernya kelas 5 dan kelas 6. Kemudian hari Rabu untuk ekstrakurikulernya kelas 3 dan kelas 4. Dan hari Kamis untuk kelas 1 dan kelas 2. Sehingga pertemuan intens selama satu pekan satu kali ini mereka bebas mengekspresikan kecerdasan dia, mengekspresikan keinginan dia untuk belajar. Artinya mereka yang suka futsal dia satu minggu sekali itu terfasilitasi dengan itu. Mereka yang public speaking juga mereka mengolah bahasa dia dengan karya entah itu baik ucapan ataupun tulisan. Jadi mereka melaksanakan itu satu pekan satu kali. Gitu. Dan itu kita lakukan di jam pelajaran. Oh, jam pelajaran ya? Di tengah-tengah jam pelajaran. Jadi kalau kita di SD itu kan sekolah 5 hari ya. Sekolah 5 hari. Karena kita full day gitu. Hari Sabtu Ahad libur. Biasanya kita kalau ada kegiatan di hari Sabtu itu anak-anak kayaknya aku waktunya libur Pak Ustadz gitu. Jadi akhirnya kita masukkan jam ekstrakurikuler itu di jadwal hari efektif. Oke. Ini juga mungkin yang membahagiakan orang tua karena orang tua kan ada waktu Sabtu. Ada waktu-waktu sama ya, family time gitu family ya. time. Oke. Ada tambahan mungkin dari Ustazah, monggo. Ya, jadi sesungguhnya memang kecerdasan majemuk ini kan dua hal ya yang digarisbawahi. Jadi adalah sesuatu yang membuat bagaimana seseorang itu menyelesaikan masalah ya dengan kecerdasannya tersebut dan juga agar mendapatkan penghargaan. Nah, ini jadi dua hal kata kunci ini menjadikan kita anak itu terampil menyelesaikan masalah dengan caranya, dengan kecerdasan yang dia miliki, dengan berbagai latihan ekstrakurikuler yang tadi coba dilatihkan kepada anak-anak gitu ya. Dan juga dia mendapatkan penghargaan gitu ya. Jadi dari penghargaan ini ada beberapa penghargaan yang pernah diperoleh anak-anak gitu ya. Mulai dari tingkat kecamatan ada gitu ya, kemudian kabupaten, provinsi dan juga nasional bahkan internasional. Jadi kalau internasional pernah juga menggambar ya Ustaz ya. Menggambar di Budapest, Hungaria waktu itu ya. Kemudian sampai ke Hungaria ya? Sampai ke Hungaria. Oh, Masya Allah. Udah lulus tapi anaknya. Alumni. Oke. Kalau yang internasional lagi juga matematika ya, Olimpiade matematika seperti itu. Jadi kalau provinsi sih ada beberapa ya Ustaz ya. Nasional juga. Jadi anak-anak dengan dia memiliki penghargaan tersebut sesungguhnya kan penghargaan yang paling istimewa itu penghargaan dari orang tua ya. Oh, Masya Allah. Iya, yang terpenting kan itu Ustaz ya. Iya, jadi ketika dia dihargai gitu ya, dimanapun sebenarnya levelnya ya, apalagi kalau sampai internasional dan mengharumkan negeri kita ya. Jadi sesungguhnya ketika dia dihargai itu insya Allah segala hal yang yang dia miliki itu bisa maksimal seperti itu. Dan hal-hal yang buruk gitu ya, tadi kan terkait dengan sesuatu yang mengarah ke tidak aman tadi ya, itu juga akan semakin mengurangi. Nah, itu sebenarnya kata kuncinya di sana ya. Jadi ketika kita mau optimalkan baik gaya belajarnya ataupun kecerdasan majemuknya, sesungguhnya kita akan membuat anak itu nyaman dan akan nyaman juga, aman juga bagi orang lain seperti benar. Aman, gitu ya. nyaman, kemudian juga bisa berprestasi karena sudah aman dan juga nyaman gitu ya. Dan menariknya tadi ya, saya kira mungkin hanya nasional saja, bahkan internasional gitu ya penghargaannya, Masya Allah. Dan itu memang sudah diketahui sejak awal gitu kan Ustaz, mungkin salah satu potensi itu kemudian terus diubah sehingga menjadi sampai juara internasional itu Ustaz.
mapping di awal, Mm-mm. kemudian kita ada data Mm-mm. anak ini seperti apa, ada pengembangan dengan program-program ekstrakurikuler. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan lain di luar itu untuk memupuk macam bina prestasi. Benar. Kita juga kayak tim futsal ada tim khusus sendiri, ada anak-anak yang suka menggambar, kita ada tim sendiri. Jadi nanti ketika ada perlombaan atau event yang ketika kita terlibat, kita tinggal nyomot tuh satu-satu tuh. Sudah ada gitu ya. ya. Karena kita sudah persiapan dari situ. Ya, menarik. Dan kalau bicara tentang pendidikan ini Ustadz dan juga Ustazah, ini kan tidak terlepas darinya perannya bukan hanya guru di sekolah saja, tapi bagaimana kerjasama dengan orang tua juga kan ya. Bagaimana orang tua ini juga bisa mendukung apa yang dikembangkan, dikonsep, dibina di sekolahan. Bagaimana komunikasinya dengan para orang tua atau wali murid ini Ustadz yang terus mungkin dilaksanakan sehingga prestasi-prestasi itu bisa diraih, kemudian potensi yang ada, katakanlah mungkin orang tuanya tidak tahu gitu ya, potensinya si A, kemudian disampaikan sehingga orang tua, ayo kita fasilitasi, ayo kita benar-benar dukung putra-putrinya. Seperti apa? Mungkin boleh Ustadz sampaikan. Ustazah ya, monggo. Ya, jadi kalau komunikasi dengan orang tua kita fasilitasi. Kalau harian itu lewat buku penghubung ya. Gitu ya. Jadi ada buku yang penghubung. bisa ini ya. Kalau dulu mungkin belum era digital, kalau sekarang kayaknya lebih cenderung ke WA gitu ya. WA saja gitu Grup ya. WA kelas gitu ya. Grup WA kelas dan lain sebagainya. Itu komunikasi yang secara terus menerus ya. Kalau pertemuan orang tua 1 bulan sekali ada gitu ya. Jadi sekolah orang tua seperti itu, hal-hal yang perlu kita fasilitasi untuk diselesaikan antara rumah dan sekolah itu ada di sana. Dan kalau pertemuan khusus untuk anak-anak yang berprestasi tadi, yang otomatis memang kita minta dukungan dari orang tua, karena tanpa itu ya nggak akan tidak bisa terjadi. gitu Ustazah ya. Seperti itu. Oke, karena peran keduanya ini sama-sama penting. Betul. Gitu ya. Oke, kalau bicara tentang kegiatan yang Masya Allah luar biasa tadi, ekstrakurikulernya yang penuh manfaat, kemudian juga bisa mendukung berbagai prestasi yang dihasilkan oleh para siswanya, terutama di SD ITI Al-Ibroh. Bagaimana untuk kegiatan-kegiatan selain itu? Mungkin ada kegiatan yang di luar sekolah gitu, Ustadz maupun juga Ustazah? Monggo, seperti apa mungkin gambarannya agar wali murid, saya undang juga untuk bisa bergabung para wali murid dari SD ITI Al-Ibroh untuk mungkin bercerita ataupun juga memberikan kesan pesannya di 0855 3938, atau mungkin calon wali murid juga langsung nanti bisa datang ataupun juga nanti follow dulu ya Instagram maupun juga dilihat di website. Nah, bicara tadi kegiatan di luar sekolah ada atau seperti apa kira-kira Ustadz? Ya. Kalau kegiatan di luar sekolah untuk anak kelas bawah ya, kita nyebutnya kelas bawah itu kelas 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu bawah. Kelas 1, 2, 3 itu ada kegiatan outbound. Kegiatan outbound ini kita lakukan di semester 1. Kita fasilitasi anak-anak untuk belajar outing di luar. Kita tentukan satu lokasi tertentu untuk melatih ketangkasan, kemandirian, dan juga nanti anak-anak bisa explore kegiatan di luar sekolah. Ke alam artinya ke alam. Ya. Kemudian untuk kelas 4, kelas 4 kita ada perkemahan Kamis Jumat. Ada perkajum, gitu. Kita sebutnya perkajum ya. Perkemahan Kamis Jumat. Gitu. Perkajum. Jadi nanti kita anak-anak mabit di bumi perkemahan di daerah Gresik. Kadang kita juga kadang di luar kota juga kegiatannya. Artinya kita melatih anak-anak di situ bagaimana dia bisa kekompakan dengan regunya anak pramuka gitu ya. Kemudian mereka juga mandiri, bertanggung jawab juga, dikemas dengan kegiatan-kegiatan perkemahan. Gitu. Ini yang lebih apa menurut kami dari yang ditunggu anak-anak juga. Jadi program unggulan kami di SDITI itu ada, kita nyebutnya Survivor. Yes. Kalau survivor kan yang makan gitu ya. Kalau ini seperti apa? Gambaran secara umum Survivor ini adalah kegiatan di mana anak-anak semacam mini KKN untuk anak-anak yang biasanya dilakukan untuk anak perkuliahan. Ini kita lakukan untuk anak-anak SD. Masya Allah. Ya, jadi anak-anak ini unik ini ya. Gimana ini? Gimana Jadi penasaran juga ya dia. Dibilang gimana? Unik karena KKN yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa, ini kita berikan materi itu, pengalaman itu untuk anak-anak SD. Jadi kita buat bentuk kelompok dulu anak-anak. Kemudian anak-anak dengan secara kelompok 4-5 anak tadi kita tinggalkan di sebuah tempat perdesaan gitu ya.
perkampungan di mana anak nanti tinggal dengan orang tua asuh di rumah-rumah warga. Oh gitu ya. Kayak KKN desa itu gitu ya. bukan tapi ya, bukan ya. Bukan. Jadi mereka terlibat aktif dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di sana. Oh, Masya Allah. Dan selain itu kita juga ada kegiatan sosial di sana bersama warga dalam bentuk ada bazar sembako murah, ada santunan untuk yatim dan duafa juga. Dan juga ada cek kesehatan pengobatan gratis untuk para lansia di warga situ. Masya Allah. Dan alhamdulillahnya ini gimana? Alhamdulillahnya uang kegiatan itu adalah uang hasil tabungan anak-anak. Hasil uang tabungan anak-anak. Hasil uang tabungan anak-anak yang memang kita sendirikan untuk kegiatan berbagi bersama warga desa setempat. Masya Allah, luar biasa manfaat. Jadi selain kita memberikan pembelajaran ke anak-anak, juga bagaimana kita memberikan kemanfaatan bagi warga desa yang kita tempati di sana. Oke, artinya di sana kan bisa memunculkan sifat kemandirian gitu ya. Kemudian sosial karena wujud kepedulian. Dan kalau desanya ini biasanya di mana saja? Jauh-jauh ataukah di lingkup Gresik? Di lingkup Gresik, ya. Ada di Gresik Selatan, ada di Gresik Utara, gitu. Kita berpindah-pindah setiap tahun gitu ya. Ya. Artinya hampir mirip kayak KKN gitu ya. Kita kemas dengan KKN. Hanya saja mungkin kalau KKN bulan-bulan ya, 1 bulan 2 bulan. Kalau kita kemasannya 3 hari. Itu 3 hari. Di 3 hari. Dan itu benar-benar lepas dari orang tua. Orang tua nggak boleh jenguk. Saya kasih jajan nih. Nggak boleh itu ya. Orang tua Google Map-nya dihapus dulu biar nggak ke sana. Oke, artinya orang tua benar-benar nggak boleh ikut. Kemudian semuanya itu kelas berapa Ustadz kalau untuk kelas 5. Kelas 5 ya. Oke. Kira-kira dari testimoni yang sudah didapatkan, mungkin ada komentar-komentar dari para orang tua ataupun ya siswa bagaimana ketika pelaksanaan itu kan luar biasa. Ini saya belum pernah ini mendengar ini. Ada ini ya survivor yang untuk anak SD yang luar biasa. Seperti apa kesan dan juga pesan mereka, Ustaz? Untuk pesan sendiri ya, saya ngambil yang paling saya ingat waktu survivor yang sebelum pandemi terakhir yang lalu kita lakukan di Cerme. Ada dari orang tua asuh dulu. Dari orang tua asuh. Beliau sempat berpesan, Pak Ustadz, kenapa kok cuma 3 hari gitu ya. Pertama bilang gitu loh, Bu, kenapa Bu kok memang 3 hari? Karena memang anak-anak harus kembali ke orang tua gitu ya. Kita nggak lama-lama karena anak SD. Saya tuh senang Ustadz, rumah saya itu sering dipakai anak-anak untuk mengaji. Masya Allah. Gitu. Dan saya lihat dari kampung saya yang biasanya ada orang berangkat ke masjid itu nggak berbondong-bondong, sekarang ada 3 hari di kampung jenengan masjid kami jadi ramai, seolah-olah kampung kami disulap jadi kampung santri. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu kesan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita ingat. Dan untuk anak-anak sendiri sebuah pengalaman yang berharga yang bisa jadi tidak bisa dilupakan dalam kehidupan dia. Bagaimana mereka harus yang biasanya tidur di rumah dengan orang tua harus meninggalkan orang tuanya dengan keikhlasan. Mereka di sana bisa survive, bisa tinggal dengan kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Orang tua asuhnya yang kondisinya seperti apa, dia harus bisa merasakan itu. Oke, menarik. Artinya di sini kan kalau boleh saya simpulkan, terkadang kan ada ya anak-anak yang bisa dikatakan dalam tanda kutip mungkin begitu dimanjanya oleh para orang tua dengan fasilitas-fasilitas gitu ya. Tempat tidur yang empuk, kemudian dengan AC, kemudian ditaruh di beberapa daerah yang tanpa AC, padahal lain sebagainya. Tentu akan muncul yang namanya ini ya, saya harus belajar. Ini ya, saya harus mandiri dan lain sebagainya. Ini menarik sekali. Dan itu untuk kelas 5. Oke, menarik sekali. Ada mungkin tambahan dari Ustazah? Monggo. Ya, jadi survivor ini kegiatan tahunan ya. Kegiatan tahunan. Jadi kami setiap anak yang telah melakukan survivor menulis buku sebenarnya. Jadi ada buku khusus mereka ya, diary mereka sebagai survivor. Dan menjadi sebuah buku setiap angkatan kelas 5 khususnya. Dan di situ anak-anak memang mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan di ruang belajar di kelas seperti itu. Itu yang experience yang dia peroleh itu bisa jadi memang misalkan teori tentang membantu orang lain, ini sila kedua misalkan seperti itu ya. Teori kan. Nah, ini prakteknya di mana? Apakah dia mampu mengaplikasikan itu atau tidak? Nah, itu ujiannya ada di situ seperti itu. Dan ini menjadi sesuatu hal yang
kita latihkan, kemudian juga kita cek kemampuan anak-anak ini sampai di mana, seperti itu. Sehingga nanti ketika dia lulus dari SD, dia menjadi pribadi yang tadi ya, survive, tanggung jawab, mandiri, seperti itu. Ya. Oke, ini sangat menarik dan tentu juga mungkin banyak orang tua yang mungkin merasakan bagaimana dampak kebaikannya gitu ya. Dan nanti kita akan lebih perdalam lagi, rasanya ingin berpanjang-panjang, tapi kita harus jeda dulu. Ustaz dan juga Ustazah dan mitra muslim boleh nanti berkomentar, bertanya langsung seputar SDIT Al-Ibroh di 0855300938. Para wali murid mungkin juga boleh memberikan kesan pesannya, berkomentar bagaimana luar biasanya SDIT Al-Ibroh, terutama juga dengan program-program yang bagus sekali, terutama juga survivor gitu ya, yang tadi ya ada jiwa sosialnya yang akan ditumbuhkan, jiwa kemandirian, tanggung jawab dan lain sebagainya. Yang ini saya yakin Anda juga ingin anaknya mandiri, tanggung jawab dan lain sebagainya. Kita jeda dulu, nanti kita sambung kembali, tetap bersama dalam Tabloid Udara. Kami segera kembali. Anda masih bersama Tabloid Udara. Tabloid Udara. Suara Muslim Radio Network. Bu, gimana kabarnya sih Mbak Rep? Katanya sekolah di luar negeri ya? Alhamdulillah, keterima di Mesir. Putri Ibu di mana? Putri saya di SMA negeri ternama, jalur prestasi. Adik-adiknya pengen seperti kakaknya. Wah, nggak salah lagi kalau sekolah di Al-Ibroh, iya kan? Yayasan Al-Ibroh, mulai Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Asuh, Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, siap mewujudkan putra-putri Anda menjadi penghafal Al-Quran, berkarakter Islami, berkemampuan akademis, serta berwawasan luas, berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Alumninya banyak diterima di sekolah luar negeri. Segera daftarkan putra-putri Anda ke Yayasan Al-Ibroh Gresik. Gelombang 1 dibuka sampai 31 Desember 2022. Dapatkan biaya spesial, potongan sampai 3 juta. Info lebih lanjut, WA Media Center Al-Ibroh 0821 4123 7187 atau kunjungi www.alibrahgresik.or.id. Ya, terima kasih mitra muslim, Anda terus bersama kami ya di sore hari ini dalam program Tabloid Udara. Saya Muhammad Septian yang bersamai Anda, yang tadi Masya Allah, tabarakallah, banyak sekali ilmu yang bermanfaat, terutama juga para orang tua. Jangan sampai salah pilih sekolah gitu ya, untuk putra-putrinya memilihkan sekolah yang terbaik, sekolah yang ramah anak gitu ya, yang tadi disebutkan aman dan juga nyaman, tentunya juga dengan berbagai prestasi dan juga berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang penuh manfaat, terutama tadi disebutkan berkaitan dengan pembelajaran yang ada mulai ekstrakurikuler, kemudian juga ada kegiatan luar sekolah seperti survivor dan lain sebagainya gitu ya, yang tentunya ini nanti menumbuhkan yang namanya anak yang bisa bertanggung jawab, anak yang memiliki kepekaan sosial, anak yang mampu untuk bisa berdiri atau mampu untuk bisa mandiri dan lain sebagainya. Nah, mitra muslim, Anda yang ingin tahu lebih dekat lagi gitu ya ke sekolah IT Al-Ibroh, sekolah SDIT Al-Ibroh, Anda langsung bisa scan gitu ya di barcode-nya yang sudah ada di flyer yang ada di statusnya Suara Muslim maupun juga di Instagramnya Suara Muslim. PPDB-nya langsung ada di barcode, nanti bisa langsung di scan ataupun juga Anda nanti bisa datang langsung gitu ya di SDIT Al-Ibroh. Nanti dicari saja di Google, langsung nanti insya Allah akan muncul SDIT Al-Ibroh. Nah, bicara tentang tadi yang kita bahas, yakni kita kiat mewujudkan sekolah ramah anak. Kita lanjut kebersamaan kita bersama dengan Wakil Kepala Sekolah SDIT Al-Ibroh, ada Ustazah Khalifah SPD, dan juga Kepala Urusan Kesiswaan SDIT Al-Ibroh, Ustadz Imam Syafi'i SPD MPD. Nah, Ustadz dan juga Ustazah,
kalau bicara tentang sekolah ramah anak gitu ya, bicara tentang ramah anak tadi disebutkan yang namanya bagaimana bisa menciptakan nyaman di dalam lingkup sekolah, kemudian bukan hanya nyaman saja dalam pembelajaran, tapi nyaman juga untuk bersama dengan teman-temannya gitu ya, bisa satu frekuensi, kemudian juga aman. Nah, saya ingin tanya tentang aman. Kalau sekarang kan ada yang namanya bullying gitu ya, ngebully temannya, apalagi kalau salah satu aja yang dibully kemudian menjadi bahan bulian terus, ini anak yang dibully ini kan bisa dikatakan menjadi down, kemudian tidak berprestasi, kemudian juga banyak negatif yang lainnya kalau terjadi seperti itu. Nah, bagaimana peran SD ITI Al-Ibroh ini bisa mencegah yang namanya bullying di sekolah gitu ya, untuk teman-teman dan lain sebagainya? Ustazah atau Ustadz ini? Monggo. Iya, monggo, silakan Ustazah. Ya, para mitra Muslim dimanapun berada, jadi fenomena bullying ini juga tidak luput dari sesuatu yang di-move-kan juga. Jadi bisa jadi sesuatu yang sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dahulu ya, seperti itu. Jadi perundungan atau bullying. Jadi sesungguhnya ini terjadi ketika ada anak yang merasa memang tidak nyaman atas sesuatu yang diungkapkan, bisa jadi oleh temannya seperti itu. Dan sesungguhnya harus bisa juga dicek gitu ya, apakah hal ini sesuatu yang aman juga terjadi di rumah. Artinya bullying ini bukan hanya antar teman, tapi bisa juga adalah orang tua yang melakukan tanpa sengaja melakukan bullying kepada anaknya. Orang tua juga bisa ya? Bisa. Jadi dengan ketika dia membentak, misalkan seperti itu, merendahkan anaknya, itu adalah sebenarnya bullying. Dan ketika anak itu menjadi korban, misalkan di rumah, dia akan melakukan hal itu di luar rumah. Nah, ini yang harus sama-sama waspada. Jadi sesungguhnya antara baik pelaku ataupun korban, dua-duanya adalah korban gitu ya. Jadi dua-duanya harus ditangani. Jadi setiap anak gitu ya, semakin dewasa dia, bertumbuh kemampuan sosialnya, bertumbuh kemampuan intelektualnya, seperti itu. Itu harus sama-sama kita fasilitasi ya, agar bullying ini tidak terjadi. Jadi sesungguhnya awalnya pasti bermula dari hal yang sangat sepele ya, bisa jadi ya. Jadi sesuatu yang kekurangan dari korban, kemudian si pelaku ini mengejek seperti itu. Nah, ketika hal itu tidak segera diselesaikan, maka itu bisa menjadi bulan-bulanan dan akan menjadi sampai tindak kekerasan dan sebagainya. Oke, baik. Nah, perannya bagaimana mungkin Ustadz ini ya, agar sesuatu tersebut ini tidak sampai terjadi, atau ketika mungkin terjadi kita benar-benar bisa meminimalkan atau bisa segera cepat reda, akhirnya artinya tidak menimbulkan dampak-dampak yang berbahaya, berkelanjutan gitu ya. Terutama tadi yang disebutkan Ustaz, bukan hanya dari teman-temannya saya, bahkan orang tua terkadang seperti itu. Kalau kata lainnya mungkin orang Jawanya menyebut menyepelekan gitu ya, tidak menyemangati anak tapi terkadang menyepelekan, sehingga anak itu juga tidak termotivasi atau terkadang malah down gitu ya. Seperti apa Ustaz? Monggo. Jadi mungkin seperti ini Mas ya. Kita bicara dulu tentang pengaruh pendidikan pada anak. Pada hakikatnya pengaruh pendidikan pada anak adalah 20% itu didapatkan di sekolah. 20% lagi di lingkungan mereka hidup, dan 60%-nya itu adalah di orang tua atau keluarga. Nah, artinya di sini keluarga mempunyai peran penting dalam rangka pendidikan anak-anak. Mungkin akhir-akhir ini kita banyak mendengar kasus bullying ya. Tadi mungkin disampaikan oleh Syekh Daif bahwa dulu pernah marak tapi sekarang lebih marak lagi karena adanya kasus-kasus. Artinya seperti ini, bagaimana kita menciptakan anak kita sebagai orang tua mungkin penguatan supaya tidak terjadi banyak bullying itu adalah penguatan di keluarga. Penguatan di keluarga ya. Karena ada riwayat yang mengatakan bahwa ibu adalah madrasah pertama. Di sini bahwa bagaimana peran ibu, peran orang tua. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan dan kita lakukan itu adalah sebuah pendidikan. Apa yang didengar anak dari obrolan orang tuanya, apa yang dilihat anak, lingkungan di sekitarnya, itu menjadi hal yang banyak berpengaruh dari kehidupan dia yang dia bawa nanti ke sekolah.
Seperti contoh anak-anak yang memang terbiasa untuk dipojokkan posisinya ketika berada di lingkungan atau berada di rumah, akhirnya itu berdampak sampai ke sekolah. Nah, gini. Jadi kita untuk mengurangi atau bahkan supaya tidak berkelanjutan dampak-dampaknya tadi, kita berusaha mengkomunikasikan hal sekecil apapun permasalahan yang kita dapati di sekolah. Kita kembalikan ke rumah. Kita cari sebabnya dulu. Bagaimana kondisi dia di rumah, bagaimana anak ini di lingkungan sosial mereka tempat tinggal gitu. Karena itu banyak mempengaruhi gitu. Maka ada kegiatan di Al-Ibroh juga, kita punya ada home visit. Home visit, datang ke rumah gitu ya? Datang ke rumah. Gitu ya. Guru-guru nanti silaturahim ke rumah siswa. Jadi Masya Allah. untuk selain itu kita ada form untuk checklist kegiatan, checklist ketuntasan di rumah, untuk di rumah maksudnya. Di sekolah seperti apa, di rumah seperti apa, sehingga ada hubungan, ada korelasi di sini. Pendidikan yang kita berikan di sekolah apakah juga diberikan di rumah? Kenapa anak seperti ini di sekolah, apakah di rumah seperti apa lingkungannya? Gitu. Itu menjadi perhatian kami supaya tidak terjadi atau mengurangi bullying yang kini marak terjadi. Selain itu, selain bagaimana kita mendekatkan diri kepada orang tua, juga ada penguatan agama. Karena pada hakikatnya ketika agama itu kuat, kita tanamkan kepada anak-anak, ada rasa peduli, ada rasa bagaimana anak-anak menghargai, itu kuat tertantap dalam diri anak, maka kasus bullying itu dia akan berkurang. Karena mereka bisa menghargai, karena Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sesempurna mungkin, dan kita nggak perlu mengejek sesama ciptaan Allah gitu. Seperti itu. Jadi penguatan agama, penguatan terkait masalah kepercayaan masalah agama itu kita kuatkan di anak dalam bentuk kegiatan, dalam bentuk pembelajaran, termasuk kegiatan-kegiatan tadi yang kita sebutkan, baik itu ekstrakurikuler ataupun intrakurikuler untuk penguatan agama di anak itu. Oke. Ini menarik sekali yang tentu ini ingin gitu ya, agar bagaimana para orang tua ataupun juga anak-anak tidak sampai yang namanya menjadi korban bullying. Ini yang sangat bisa berbahaya gitu ya untuk masa depan anak. Ini bagaimana ada peran tadi yang disebutkan oleh Ustadz, bahwa ada peran sekolah, kemudian juga ada peran di rumah gitu ya, dengan ada checklist, kemudian visit, home visit gitu ya. Ini yang menarik sekali. Artinya ada kesinambungan apa yang program dilakukan di sekolah, kemudian apa yang dikerjakan di rumah. Ini agar satu frekuensi lagi gitu ya. Oke, menarik sekali. Dan Ustadz, tidak terasa di menit-menit akhir ini mungkin boleh bergantian closing statement, apa yang ingin disampaikan kepada orang tua yang sore hari ini mendengarkan siaran kita, terutama bagaimana juga agar para orang tua ini benar-benar bisa memilih sekolah yang ramah anak. Ya, Ustazah dulu mungkin, silakan. Ya, terima kasih para mitra muslim sekali di seluruh ini ya, jaringan yang terhubung. Jadi sesungguhnya kita telah diberi amanah anak gitu ya. Maka insya Allah amanah itu tidak mungkin salah pundak gitu ya. Jadi jadilah orang tua yang terbaik buat anak-anak kita gitu ya. Dan kembangkan potensinya masing-masing sehingga dia akan menjadi pribadi yang unggul, yang bahkan keunggulannya melebihi dari orang tuanya. Hargailah apapun yang dia punya. Insya Allah seperti itu. Ya, Masya Allah. Hargai apa yang dia punya. Masya Allah, ini menjadi pengingat gitu ya untuk orang tua. Dan lanjut ke Ustadz, monggo apa yang ingin disampaikan Ustadz Imam Syafi'i kepada semua pendengar, bukan hanya di Jawa Timur saja, mungkin juga ada di luar Jawa Timur yang mendengar melalui streaming siaran kita sore hari ini. Monggo Ustadz Imam Syafi'i. Ya, terakhir mungkin kita sebagai orang tua dan juga orang tua yang ada di rumah, bahkan orang tua yang ada di sekolah, baik itu orang tua di rumah dan orang tua di sekolah sebagai guru dan juga orang tua. Betul. Mari kita bersama-sama menjadikan diri kita yang telah diamanahkan oleh Allah untuk menjadi seorang orang tua, kita maksimalkan apa yang harus kita berikan ke anak didik kita. Karena anak didik kita adalah
suatu saat dia akan menjadi generasi yang akan menjadikan orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana kita mencetak generasi itu agar bisa menjadi anak yang bisa membanggakan diri kita di rumah sebagai orang tua dan di sekolah sebagai gurunya orang tua tadi sebagai pengganti. Masya Allah, luar biasa. Semoga sehat selalu ya Ustadz dan juga Ustazah, dan semoga Allah berikan kekuatan untuk bisa mengawal terus pendidikan putra-putri terutama di SDIT Al-Ibroh, bisa menjadi siswa-siswi yang terus berprestasi, terus bisa menjadikan anak-anak yang pandai berkaitan dengan akademik, kemudian juga pemahamannya berakhlakul karimah, tentu tadi ya yang memiliki tanggung jawab, kemudian ada kepedulian sosial gitu ya, ada juga yang namanya berkaitan dengan kepercayaan diri dan sebagainya. Masya Allah, tabarakallah, semoga menjadi amal jariah untuk Ustadz dan juga Ustazah. Insya Allah kita sambung di lain kesempatan, Ustadz dan juga Ustazah dan juga mitra muslim yang di rumah. Semoga nanti Anda bisa juga segera menitipkan putra-putrinya untuk bersama-sama di sekolah di SDIT Al-Ibroh, karena tadi disebutkan bahwa anak itu adalah amanah, dan tentu amanah ini harus kita emban dengan sebaik-baiknya, memberikan pendidikan terbaik. Salah satunya adalah kita memilihkan pendidikan yang terbaik, yakni sekolah ramah anak yang ada di SDIT Al-Ibroh. Terima kasih Ustadz dan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan informasi selengkapnya mitra muslim untuk pendaftaran sekolah Al-Ibroh ya, SDIT Al-Ibroh, maupun juga ada beragam lainnya seperti ada TPQ, PAUD, SD, SMP dan lain sebagainya, gelombang pertama sampai 31 Desember 2022. Anda bisa langsung kunjungi ya di www.alibroh.or.id gitu ya, sekali lagi www.alibroh.or.id, atau WA saja, monggo boleh sekarang juga. Saya bantu untuk Anda bisa mencatat di 0821 4123 7187. Sekali lagi 0821 4123 7187. Dengan untuk gelombang pertama biaya spesial dengan potongan 1 sampai 3 juta gitu ya, spesial potongannya biaya 1 sampai 3 juta. Terima kasih, saya Muhammad Septian mewakili seluruh mitra siar yang bertugas sore hari ini. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.